welcome back to Pop Bella Sign In bersama aku Niken Ari. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan para cast dari film Woman from Rhode Island. Halo. Iya, mereka. Halo. Nah, buat kakak-kakak yang di sini nih, boleh dijelasin nggak sih sekaligus perkenalan nih, di film ini masing-masing itu berperan sebagai apa dan apa yang terjadi dengan tokoh kalian di film ini? Oke, siapa duluan nih? Dari Bebas. saya William Wolfgang. Saya berperan sebagai tokoh Ezra. Di tokoh Ezra di film ini peranannya sebagai karakter yang membuat depresi dari karakter Martha bukannya sembuh tapi malah makin parah. Waduh, kenapa ya? Karena apa ya harus nonton? Saya Van Jov. Di film Woman from Rhode Island saya berperan sebagai Damar. Jadi Damar ini adalah sosok mantan kekasih daripada Martha yang ketika mereka putus itu membuat Martha untuk memilih menjadi TKI atau TKW di luar negeri yang mungkin menurut dia bisa melupakan sosok Damar dalam hidupnya. Jadi ketika dia pulang dalam keadaan depresi itu membuat Damar itu merasa bersalah dan berusaha untuk meminta maaf dan berusaha untuk sebisa mungkin mengembalikan kondisi Martha seperti semula. Oke, halo, saya Irma Rihi. Saya berperan sebagai Martha. Sosok Martha sendiri adalah anak pertama dari Mama Orpa yang mengalami depresi dan juga mengalami pelecehan seksual di lingkungannya. Oke, saya Linda Ado. Saya berperan sebagai Orpa di film ini. Saya digambarkan seorang Orpa adalah seorang perempuan yang tangguh, yang kuat, yang mencari keadilan untuk kedua anaknya yang mengalami kekerasan seksual meskipun dirinya sendiri juga mengalami diskriminasi. Terima kasih. Berat banget ya kisahnya. Nah, untuk sampai akhirnya dapat peran ini bagaimana sih proses castingnya? Apakah ditawari atau ada tes-tes dulu sebelum akhirnya dapat peran? Mungkin ini bisa diwakili oleh salah satu dari Kak William, Silakan, Bapak, sebagai salah satu. Kalau proses, kalau dari Orpa duluan ya, itu sebenarnya kita memang membuka tempat untuk casting di salah satu instansi, tapi karena peminat atau mungkin informasinya kurang, jadi yang datang sedikit. Nah, kita door to door. Karena director maunya harus pemain lokal. Jadi kita door to door dan kenalan dengan ini. Setelah kita kenal, ada kenalan lagi nggak? Nah, sampailah pada Orpa. Kita langsung ke rumahnya, dan rumahnya dari lokasi kita tinggal di Rote lumayan jauh, sekitar sejam. Kita ke sana dan casting langsung. Awalnya dari Orpa sendiri kurang yakin karena memang nggak punya basic di acting kan. Tapi kita coba bujuk biar mau, dan semoga bisa terlibat, semoga bisa dipilih juga. Kalau untuk karakter Martha sendiri, ini yang bikin kita hampir frustrasi. Depresi. Tidak sampai depresi. Karena pemilihan dan penentuan karakter Martha ini tidak gampang, sangat sulit. Jadi ada beberapa orang yang hampir terpilih, hampir di-lock sebagai karakter Martha, tapi pada ujungnya nggak jadi. Kenapa? Dari direkturnya, oke, setelah kita casting kelihatannya oke, tapi menurut saya belum. Dari naluri direktur yang ya kita juga mengiyakan naluri dari direktur kita sangat kuat, jadi coba cari lagi. Ada, cari. Dan kita mendapatkan karakter Martha ini, Irma ini, hamin seminggu sebelum proses reading. Dan itu semua karakter harus di-lock, tapi karakter Martha ini yang belum ketemu. Dan kebetulan teman dia adalah sahabat saya juga. Dikenalin lah. Setelah dikenalin, tapi awalnya dia juga ragu. Karena brosur yang kita bagikan kayak brosur abal-abal, kata dia. Jadi kita coba bujuk lewat media sosial, lewat temannya, dan kita ketemu, kita ngobrol, dan setelah kita sampaikan
isi dari film ini dan karakter dia nanti gimana, syukurlah dia merasa tertantang dan di lock. Nah, kalau untuk kakak saya ini, awalnya kita coba untuk beberapa karakter karena bisa masuk kan sesuai usia, fisik, bisa masuk untuk beberapa karakter. Taunya kepilih di karakter yang lain. Untuk sebagai Damar ini. Iya, karena kita tawari ada karakter Ezra di situ, Kobis, Abel di situ, tapi nggak ketemunya di Damar. Kalau Kak William sendiri? Kak William Kalau sempat saya pilih sendiri, saya awalnya asisten casting director. Malah jadi ikut. Kita yang nyari scouting talent, tapi pas sutradaranya sendiri turun pas kita casting. Will, kamu coba casting untuk karakter ada 2 waktu itu, Kobis dan Ezra. Setelah di casting, kamu cocok buat karakter Ezra. Ya udah Pak, ayo gas. Gas. Itu sih Kak. Sip. Nah, setelah akhirnya proses casting atau pencarian aktor ini terlewati nih, pertanyaan aku untuk Mbak Linda dan Mbak Irma. Iya. Saat pertama kali menerima naskah dan membacanya, ini kan temanya cukup sensitif ya. Betul. Sebagai perempuan, apa sih yang terlintas di benak kamu ngeliat kayak gini? Ya ampun, kok gini banget ya? Oke, Gimana perasaannya? Kalau perasaan saya tuh waktu itu kan kebetulan berperan sebagai Orpa, seorang ibu, dan saya juga seorang ibu dengan 2 orang anak. Jadi saat membaca itu kayak yang, ya ampun, kalau seandainya itu terjadi di anak saya. Jadi kayak merasa, oh ini tantangan yang, ya memang maksudnya, aduh jadi Orpa tuh kayaknya nggak gampang, kayaknya susah, kayaknya yang dibaca tuh kayak, Orpa itu kayak nggak pernah bahagia. Sedih terus, setiap baru selesai satu masalah, datang lagi masalah baru. Untung dia nggak gila, itu aja sih. Untung nggak gila, itu aja sih. Jadi yang benar, saat terima baca, merasa tantangan dan merasa, oke, bagus nih ceritanya, harus. Makanya merasa bangga dan senang juga bisa terpilih sebagai Orpa. Kayak gitu. Kalau Irma? Kalau aku saat baca skrip itu awalnya kaget sekali, tapi kayak lihat baca lagi kayak banyak pesan yang ingin disampaikan dalam film ini. Jadi saya mau mengambil itu dan saya berusaha semaksimal mungkin agar pesan yang ada boleh tersampaikan dengan baik. Mewakili dari laki-laki nih untuk Vanjov. Gimana sih first impression kamu saat pertama kali dikabarin, oh akhirnya terlibat dalam film ini, terus juga baca naskahnya dari sisi laki-laki itu gimana? Sebenarnya saya juga kaget karena pas ditawarin buat karakter ini, karakter yang ini ternyata bukan yang saya casting sebelumnya kan. Tapi begitu lihat pemainnya, jujur saya tuh senang, bangga karena 100% pemainnya itu anak-anak lokal NTT. Saya langsung langsung mengiyakan, nggak banyak ngomong lah waktu itu. Saya pengen bisa ada dalam satu proyek yang memang anak-anak NTT semua gitu. Terus akhirnya sudah masuk proses, sudah di log dan masuk proses reading itu baru secara keseluruhan tahu isi dari film ini, dari baca keseluruhan skrip, skenario. Wah, gila, ini filmnya bukan main-main. Kita baru baca skenario aja udah bisa masuk ke dalam, kayak lagi baca tapi kayak udah ada di situ. Gitu. Jadi sangat-sangat senang, bangga, apalagi dengan pencapaian yang sekarang, bangganya total. Bener sih. Balik ke tema film ini nih, berdasarkan artikel yang aku baca dari situsnya LSF. Film ini tuh benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di sana gitu kan katanya. Terus selain tema yang bisa dibilang cukup berani dan karena mengangkat hal yang sensitif gitu, tantangan apa aja sih yang dialami selama proses syuting berjalan? Apakah dapat mungkin kayak pertentangan kah, atau susahnya cari lokasi syuting kah, atau gimana? Silahkan bisa diwakili Mbak Lia mungkin. Ini secara keseluruhan tim untuk syuting atau per karakternya yang menjadi? Secara keseluruhan untuk tim. Yang merupakan tantangan yang besar ya
yang paling pertama itu harus mencari talent lokal. Itu salah satu tantangan besar kan, karena tidak semua orang mau main film yang di kita. Jadi Betul. apalagi punya basic acting ya, sangat jarang di kita. Jadi kita harus cari talent lokal yang betul-betul lokal, yang dialek rotenya kental, karena maunya sutradara begitu. Jadi antara soul dan dialek harus benar-benar lokal. Itu salah satu tantangan. Terus cuaca, karena kita syutingnya di musim Iya, hujan juga. Hujan. Akhir tahun. Akhir tahun. November ke Desember kan. Oktober sampai Desember. Nah, menjadi salah satu tantangan yang sangat luar biasa. Itu kita harus lokasi yang kalau hujan pun langsung jadi, aduh, Becek. Iya. sangat becek. Dan ada beberapa lokasi yang lumayan jauh dari base camp, jadi butuh perjalanan 2 jam lebih mungkin. Itu sih. Tantangan. Ngomong-ngomong soal tantangan nih untuk Irma, di sini kan kamu sangat depresif ya. Apakah saat memerankan atau saat proses syutingnya itu didampingi oleh psikolog atau profesional supaya kamu tuh bisa gampang keluar dan masuk di karakter Martha ini? Untuk karakter ini saya tidak didampingi oleh psikolog atau psikiater, tapi saya didampingi oleh mama saya dan teman-teman saya yang sangat membantu saya dalam mendalami, tapi juga bisa merilis sendiri agar tidak terjerumus lebih dalam ke dalam karakter ini. Soalnya kalau terjerumus kayaknya saya sampai sekarang masih depresi ya. Iya, itu banget ya. Trailer aja udah, aduh gregetan. Oke. Ini disclaimer dulu, kita syuting sehari sebelum gala premier. Gala premiernya tuh baru 16 Februari. Iya. Betul. Oke, jadi balik lagi, kan karena film ini tuh cukup berat tadi, mulai dari syutingnya yang lokasinya, cuaca, apalagi karakternya depresif, dengan emosi yang masing-masing tuh cukup intens gitu. Gimana sih situasi di hari terakhir syuting saat itu? Ketika hari terakhir kan, lega gitu. Gimana? Kalau kebetulan mungkin dari semua saya yang paling banyak scene ya. Karena kayaknya dari awal sampai akhir selalu ada. Waktu hari terakhir syuting, rasa lega ada karena semua selesai. Tapi rasa sedih juga ada karena kita harus pisah. Karena kan 3 bulan kita sama-sama terus, pemain, kru, semuanya ditempatkan di satu tempat yang sama. Jadi kayak kebersamaan tuh udah benar-benar dekat sekali. Jadi lega karena semua selesai, kita bisa balik juga ke keluarga kita masing-masing, aktivitas kita, pekerjaan kita. Tapi rasa sedih itu pasti ada. Sedih sih. Jadi karena harus bisa. Iya, sedih. Terus kan film ini kemudian menyapu bersih kategori penting dan seksi nih katanya di FFI kemarin. Soalnya kan orang-orang sudah mengira yang itu, ya kan? Ternyata yang dapat penghargaan adalah yang ini, Woman from Rhode Island ini. Apakah ini sesuai dengan harapan tim atau pada saat prosesnya tuh kalian ya udah ngerjain aja, tapi untuk dapat penghargaan itu bonus atau bagaimana? Kalau dari pribadi, kalau saya pribadi sih, karena ini pengalaman pertama dan waktu itu cuma mikirnya oke, yang penting sudah terlibat syuting, putar di bioskop, udah selesai, nggak pernah mengekspek akan sampai seperti ini dan mendapatkan penghargaan di mana-mana. Jadi kalau menurut saya ini semua adalah bonus dari hasil kerja keras kita. Dan ini satu kalau kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan, maka pasti akan ada bonus-bonus yang datang seperti itu. Teman-teman yang lain mungkin? Iya. William. Apa ini sesuai? Menyelesaikan film ini saja bagi kita sebuah kebanggaan. Betul. Yang sangat berarti buat kita. Nah, selain itu dapat penghargaan termasuk FFI itu berkat rezeki yang sangat luar biasa bagi kita ya. Jadi kita mensyukuri itu semua. Mau dibilang expect nggak expect, sebenarnya nggak juga sih. Jadi kita udah submit, dapat syukur, nggak dapat kita juga syukur. Itu sih. Kayak gitu.
Kenapa sih ini kan sebelum akhirnya tayang komersil di bioskop mulai tanggal 22 itu Iya. tayang dulu ke festival-festival kan. Kenapa ngincernya festival dulu baru ke bioskop komersil? Kalau ini lah, karena dia Karena yang tahu. dia belum. Tujuan awal pembuatan film ini kan memang untuk festival kan, karena untuk memang harus bertemu dengan penonton luar juga sebelum kembali ke negaranya kan. Nah, kebetulan ada kesempatan untuk dikomersilkan juga, kenapa tidak? Karena film ini bukan cuma hiburan semata, tapi di dalamnya ada edukasi yang sangat penting, yang sangat relate dengan masyarakat kita. Jadi kita mau supaya film ini bisa bertemu lebih banyak lagi insan-insan yang mau menyuarakan tentang stop kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Itu sih. Jadi harus lebih banyak lagi ketemu sama penontonnya. Yes, betul. Soalnya kan penasaran juga kan. Kalau film festival tuh biasanya emang tayangnya terbatas sih teman-teman. Iya, Jadi betul. penasaran kayak gimana sih ceritanya, kenapa bisa menang gitu kan. Jadi ini tergerak gitu buat nonton. Harus nonton. Betul. Lanjut terus ke buat Mbak Linda nih. Iya. Apa sih pesan, kan sebagai sosok mama yang kuat mencari keadilan untuk anak perempuannya. Apa pesan Mbak Linda untuk perempuan di Indonesia? Oke, pesan saya untuk perempuan Indonesia adalah menjadi perempuan itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Menjadi perempuan itu harus bisa untuk membela dirinya, harus bisa untuk mencari keadilan untuk dirinya dan anak-anaknya. Jikalau ada dari keluarga kalian, anak-anak kalian yang mengalami diskriminasi atau mengalami pelecehan seperti yang film ini ceritakan, kalian harus berani bangkit, kalian harus berani melawan, dan kalian harus berani mencari keadilan. Karena anak-anak kalian, keluarga kalian, mereka adalah sesuatu yang sangat-sangat berarti buat hidup kalian. Itu pesan saya. Dalam ya teman-teman. Oke, terakhir sebagai penutup, apa harapan kalian untuk penonton film ini nantinya? Boleh diwakili salah satu? Kak Fan. Semua lah ya. Boleh. Nah, harapan yang pastinya semoga pesan yang disampaikan dalam film ini bisa tersampaikan dengan baik, karena film ini banyak di dalam bukan cuma isu sosial yang memang dekat dengan kita, juga penggambaran mungkin landscape salah satu wilayah di Indonesia ini yaitu Pulau Rote dengan keindahannya, ada kebudayaannya di situ, ada produk UMKM juga ada ya. Nah, semuanya tergambarkan cukup jelas, cukup luas. Jadi memang kalian harus nonton. Mungkin Mama tambahkan ya. Oke, mungkin bisa tambahkan bahwa film ini dipersembahkan untuk kalian semua di luar sana, baik itu laki-laki, baik itu perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, menjadi korban pelecehan seksual, bahwa film ini dari kami untuk kalian, kami ada untuk kalian. Kami ingin menyampaikan bahwa kalian sangat berarti, bahwa kalian semua di sana yang menjadi korban, suka ataupun tidak suka, tapi kalian harus bisa melawan ini semua, kalian harus bangkit. Dan untuk kalian di luar sana yang menjadi pelaku, sorry to say, but kalian lebih biadab dari binatang. Boleh tambah sedikit? Boleh. Jadi untuk para penonton, ayo berbondong-bondong ke bioskop tanggal 22 nanti, dan setelah menonton, kita sebagai penonton pasti akan membawa pulang sebuah pesan yang sangat penting untuk kita, keluarga kita, teman, dan warga sekitar kita. Kita membawa pesan setelah menonton film ini. Pesan apa itu? Ayo, segera ke bioskop. Saya memang mau nambahin juga biar sama. Kayaknya semua sudah lengkap. Saya hanya bilang kalau film ini merangkum semua, baik itu kebudayaan dan juga keindahan di Pulau Rote, tapi banyak menyimpan sisi gelap yang harus dikupas tuntas, bukan hanya di Pulau Rote tapi di seluruh dunia. Jadi
apa ya, sulit diungkapkan kalau menggambarkan film ini tuh Sangat luas ya. ya Jadi memang harus Jadi langsung nonton. langsung aja nonton karena saya sendiri Belum nonton. Iya, saya sendiri belum nonton. Nonton film Dan sendiri. juga miris sih kalau tidak dikupas tuntas, ini bakal ada terus, dan ini suatu bentuk kami untuk kalian di luar sana. Kalian tidak sendiri, kami ada untuk kalian. Oke, terima kasih Mbak Terima Linda, Mbak kasih. Irma, Terima kasih kembali. Mas William dan Mas Vanjov udah mampir ke Pop Bella untuk waktunya jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur, ya kan? Oke, Bella itu tadi Pop Bella sign in with cast woman from Rhode Island. You can sign out and see you in the next video. Bye. Bye.